semuanya, balik lagi di Ngomix, ngobrol bareng Adimix. Perkenalkan, saya Zista, selaku insan Adimix akan membawakan podcast Ngomix kedua kali ini, spesial untuk Sobat Adimix di rumah, dan kita sekarang ada di studio baru, lebih tepatnya dengan suasana baru yang berbeda dengan episode sebelumnya. Dan kali ini kita kedatangan manajer mutu Litbang PT Adimix RMC Indonesia, ahlinya beton nih, Bapak Bambang Hari. Apa kabar Bapak Bambang? Baik, alhamdulillah Mbak Sista. Semoga sehat selalu. Ya, gimana tadi Pak perjalanannya ke sini? Ada kendala nggak Pak? Dari Jakarta Timur tadi jam 7 sampai ke sini, alhamdulillah macet seperti biasa. Iya. Kalau nggak macet tuh bukan Jakarta ya Pak. Betul. Ya. Apalagi sekarang tuh lagi musim hujan, udah pasti banjir segala macam. Nah Pak, kita akan menuju ke sana nih pembahasan topik kali ini. Iya. Membahas tentang banjir. Kita kan pasti di kota-kota besar itu ada ruang terbuka hijau dan segala macam, dan pastinya ada konstruksi betonnya nih di sana. Nah, untuk konstruksi beton ini yang pasti dikenal dengan perkerasannya, ada nggak sih Pak produk beton yang bisa yang mengatasi biar nggak terjadi banjir berlebihan gitu? Ya, Mbak Sista. Jadi di Adimix ini kebetulan kita ada produk yang bisa membantu untuk mengatasi masalah itu ya, terkait dengan banjir gitu. Oh. Jadi Adimix selain memproduksi beton normal itu, kita juga ada beberapa produk yang spesial ya. Salah satunya ini. Nah, ini kebetulan juga kita bawa. Beton apa nih Pak namanya Pak? Kok ini agak beda ya? Ini kalau kita nyebutnya beton pori. Jadi sebutannya macam-macam memang ya. Jadi ada yang bilang ini beton porus, atau bahasanya juga bisa, bahasa Inggrisnya pervious concrete, tapi kita sebutnya beton pori gitu. Oh iya. Nah, tadi kenapa kalau saya bilang ini bisa ikut membantu solusi terkait kebanjiran banjir ya Pak ya? gitu ya, ataupun hal yang lain tentunya. Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan definisinya dulu ya, terkait dengan beton porus ini. Beton porus itu apa nih Pak? Teman-teman Sobat Adimix pasti belum banyak yang tahu nih, apa ya itu beton porus? Ya, jadi beton porus ini memang sangat berbeda dengan beton normal yang diproduksi Adimix tentunya ya. Karena kalau di beton normal itu yang kita cari adalah kuat tekan, kemudian kekedapan, ataupun kepadatan. Nah, di beton pori ini yang kita targetkan adalah porinya atau void-nya. Jadi bisa menyerap air ya Pak ya? Betul. Di situ yang kita perlukan adalah rongganya, di mana itu akan sangat merugikan kalau itu diaplikasikan di beton normal, tapi ini yang kita targetkan ada di beton pori. Nah, Mbak Sista, jadi beton pori itu punya spek sendiri ya. Dia memang sangat berbeda dengan beton normal. Ya, jadi mensyaratkan beton pori itu mempunyai rongga itu di kisaran 18 sampai 35% dari total volume. Itu void-nya terhadap total volume. Nah, untuk ukuran rongganya itu juga ada range-nya ya, standarnya. Jadi ukuran void-nya itu antara 2 mili sampai dengan 8 mili. Oh, berarti kualifikasinya kalau beton biasa itu kan kita bicara tentang mutu K300 misal. Betul. Nah, kalau beton pori ini apa nih Pak Nah, sebutannya? kalau beton pori ini kita yang lebih targetkan adalah kemampuan untuk mengalirkan air, gitu. Strength tetap ada, syaratnya strength, tetapi karena dia mempunyai void atau rongga yang besar tadi, maka beton pori ini mempunyai keterbatasan dalam kuat tekan. Jadi kuat tekannya itu relatif rendah, antara 2,8 megapascal sampai 28 megapascal. Nah, yang penting tadi yang saya sebutkan adalah beton ini mempunyai kemampuan untuk mengalirkan air berapa. Itu ada standarnya juga, gitu. Jadi dia harus mampu untuk mengalirkan air ya, itu antara 80 sampai 730 liter per meter persegi per menit. Nah, jadi itu memang klasifikasinya ada. Selain klasifikasi jumlah rongganya, persen rongganya, kemudian ukuran rongga atau void-nya, dan juga kemampuan untuk mengalirkan air, itu semuanya ada standarnya. Nah, sekarang kalau dilihat dari kalau visual beton pori itu seperti ini, nah ini tentunya kita bisa melihat bahwa beton ini terbuat dari material yang mempunyai gradasi yang seragam. Nah, itu beda-beda sama ini ya Pak, batunya juga
Beda. Yang kecil-kecil. Beda, iya. Jadi di sini kita membutuhkan ukuran batu yang gradasinya seragam, ya, maksimal 10 mili, dan kita tidak menambahkan material yang lain. Gitu. Tapi di sini tentu biasanya ada pertanyaan, bagaimana untuk melekatkannya? Nah, itu kuncian di situ, beton porinya. Jadi kalau beton biasa kita lebih mengandalkan kekuatan semen, tetapi kalau beton pori ini kita mengandalkan tambahan kekuatan dari aditif. Jadi nanti ada aditif khusus di mana dia fungsinya untuk merekatkan antar butiran material tersebut sehingga tidak terlepas. Oke. Itu jadi secara definisi secara Oke. Jadi kalau misal beton kayak gini, Pak, biasanya itu bisa digunakan untuk struktur apa aja nih, Pak? Kan biasanya di taman ada, terus selain itu di mana ya, Pak ya? Nah, itu nanti terkait dengan tadi yang saya bilang kuat tekannya rendah, ya, karena dia mempunyai rongga atau void yang besar sehingga kekuatannya terbatas. Karena kekuatan terbatas juga dia tentunya tidak bisa digunakan pada struktur dengan beban yang cukup berat gitu ya. Nah, sehingga untuk beton pori ini dia bisa diaplikasikan misalnya di perkerasan jalan, tetapi itu pun spesifik perkerasan jalan yang hanya untuk beban kendaraan kecil. Oh, sama gitu. Mungkin pejalan kaki gitu. Betul, ya, Pak ya. Jalan-jalan perumahan. Kemudian area parkir juga bisa. Oh iya, jadi nggak ada ceritanya nih Pak, kalau beton tuh 100% nyebabin banjir, karena kita juga ada beton yang namanya beton porus gitu ya Pak ya? Betul, itulah salah satu nanti keunggulan kenapa kita menggunakan beton pori, karena dia mempunyai kemampuan untuk mengalirkan air. Ya, dengan manfaatnya jadinya kita tidak sepenuhnya kalau misal ada beton tuh pasti banjir gitu, tidak seperti itu ya Pak ya manfaatnya. Ya. Nah, jadi yang kedua yang perlu diperhatikan Mbak Sista terkait dengan beton pori ini adalah pelaksanaan yang penting ya. Pelaksanaan itu terkait dengan cara finishing, penggelaran dan juga nanti pemadatan. Ini sangat berbeda nanti pemadatannya dengan beton biasa. Nah, bedanya gimana tuh Pak? Nah, kalau beton biasa, beton normal ya, itu kita menggunakan vibrator, gitu kan. Tapi karena ini beton pori, yang dicari adalah rongganya, maka pelaksanaan vibrator atau penggetaran itu malah tidak boleh dilakukan. Oh, oke. Karena pasti nanti kalau dilakukan penggetaran, nanti porinya akan tertutup. Dan nanti batunya akan turun ya Pak ya kalau dilakukan. Betul, bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan dari beton pori ini, yang sangat penting dilakukan adalah menggilas ya. Kita rebutnya dengan melakukan penggilasan menggunakan alat tertentu juga ya, karena selama ini yang ada di lapangan beton porus yang saya ketahui itu masih pemadatannya menggunakan tenaga manual gitu. Nah, itu di Adimik ada itu. Contoh alatnya untuk penggilasnya itu kita sebut roller. Nah, roller itu pun ada standarnya, ada beratnya. Gitu. Jadi beratnya itu berkisar antara 75 sampai 85 kg per meter. Itu sesuai dengan standar sehingga juga nanti hasilnya juga pasti akan lebih bagus. Oke. Dan untuk perawatannya sendiri Pak, apakah ada bedanya juga kalau perawatannya beton biasa itu kan harus direndam air atau segala macamnya. Nah, kalau beton pori ini gimana Pak? Nah, untuk perawatan setelah selesai dilakukan pengecoran dan selesai dilakukan penggilasan, ini juga berbeda dengan beton biasa. Soalnya kalau kita langsung lakukan perawatan dengan menyiram air, yang pasti airnya pasti akan langsung menyerap. Ya, gitu. Sehingga untuk perawatan kita cukup ditutup dengan bahan yang kedap air atau plastik. Itu untuk mencegah penguapan terlalu banyak. Nah, itu perawatan setelah pengecoran. Perawatan setelah beton ini dipakai ini juga cukup mudah ya, karena yang kita lakukan di sini adalah menjaga supaya porinya atau voidnya itu tetap terbuka. Jadi untuk perawatan cukup kita lakukan vakum, seperti kayak vakum cleaner di rumah itu. Jadi kita sedot kotoran-kotoran atau sedimentasi nanti yang mungkin ada di porinya. Oh, bisa ya Pak disedot gitu ya bisa, Pak ya? Itu bisa dilakukan seperlunya. Gitu. Jadi perawatannya memang untuk beton pori ini juga cukup mudah. Mudah ya Pak ya? Oh, baik-baik. Nah, kalau saya juga penasaran nih Pak, kalau beton biasa itu kan pasti kita ada pengetesan dari material segala macamnya ya. Kalau beton porus ini kira-kira bedanya jauh nggak sih Pak sama pengetesan beton yang lain seperti kayak berat jenisnya atau mungkin fine modulusnya gitu Pak, atau saringannya gitu. Ya, jadi gini Mbak Sista, memang kalau untuk
pembuatan beton pori ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan penting ya. Kita anggap di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari sisi yang mendesain beton pori itu, yang kedua adalah yang perlu diperhatikan oleh yang melaksanakan pengecoran beton pori. Gitu. Jadi kalau secara desain berarti kan internal dari Adimik ya, itu yang diperhatikan tentu yang pertama material. Tadi kan sudah dibilang bahwa material untuk beton pori ini membutuhkan material dengan gradasi yang seragam. Dan ukurannya juga kecil ya, tadi bilang 10 mili. Syarat-syarat yang lain tentu juga diperlukan di sini terkait berat jenis, maksimum kandungan lumpur, kemudian abrasi. Nah, itu juga menjadi sebuah standar. Tapi tadi yang saya katakan juga ada satu di sini kuncinya, yaitu tambahan aditif. Oh, itu yang sangat penting ya, sangat Pak? Sangat penting. Karena kalau nggak ada aditif juga dia nggak bakal bisa semelekat itu ya? Iya, ikatannya tanpa aditif itu dia tidak akan sekuat kalau kita hanya dengan menggunakan semen saja. Dan aditif ini pun kita sebut aja di sini stabilizer gitu. Kita sebutnya sebagai aditif stabilizer. Nah, yang perlu diperhatikan lagi yang kedua bagi yang membuat beton ini adalah timing yang tepat atau waktu yang tepat kapan untuk menambahkan aditif itu. Oh, berarti nggak bisa sembarangan orang nggak juga bisa. Ya, Pak ya? Nggak bisa, sehingga harus ada perhitungan, ada analisa bahwa kapan saya harus menuangkan aditif itu, karena ini betulnya kan liquid ya. Jadi saya tambahkan pada saat setelah loading, pada saat pembuatan beton, atau kita putuskan untuk stabilizer itu ditambahkan di lapangan sebelum dituang. Itu ada berbagai pertimbangan nanti. Ya, jadi nggak bisa asal-asalan. Dan ini udah keren banget sih Pak, dengan berkembangnya teknologi bisa ada beton porus kali ini. Dan kira-kira untuk kedepannya itu bisa dikembangkan lagi nggak sih Pak? Mungkin ada beton porus ini ada macam-macam beton lainnya juga yang sekiranya mengikuti perkembangan zaman gitu? Ya, jadi kalau untuk beton porus ini kan tadi fungsinya memang masih sangat terbatas karena kaitannya dengan kuat tekan yang cukup rendah. Tapi kalau saya sendiri juga berharap bahwa ke depan beton porus atau beton pori ini bisa familiar untuk digunakan secara luas. Keterbatasan strength itu harusnya bisa diakomodir nanti dengan perubahan aditif gitu. Sehingga harapannya bahwa kalau saat ini beton pori itu hanya bisa digunakan misalkan untuk perkerasan jalan yang menahan beban lalu lintas yang cukup ringan. Nah, ini harusnya ke depan itu sudah bisa digunakan untuk perkerasan lalu lintas umum. Gitu. Di mana di situ dia nanti juga punya keunggulan, di mana dia akan ramah lingkungan. Karena apa? Adanya beton pori yang diterapkan pada perkerasan jalan, dia akan sangat mengurangi kebutuhan adanya saluran terbuka. Gitu. Ya, karena apa? Kalau kita perkerasan beton yang normal, maka tetap akan dibutuhkan saluran terbuka. Tapi kalau kita menggunakan beton pori, saluran itu kemungkinan cukup diletakkan di bawah beton pori saja, sehingga tidak perlu terlalu banyak saluran terbuka. Gitu. Nah, ini kok ada warna-warnanya ini gimana ya Pak? Maksudnya bisa ini dicat atau gimana nih Pak betonnya Pak? Nah, ini juga salah satu keunggulan dari beton pori, di mana kalau tadi strength-nya rendah, maka kita bisa menambahkan pigmen kita sebutnya ya. Itu pewarna yang kita tambahkan langsung ke dalam campuran beton, sehingga beton pori ini nanti bisa meningkat secara estetika. Jadi gitu. Dicampur saat mixingnya itu. Betul. Ya Pak ya. Dan ini pun warna yang kebetulan ada di sini kan 3 ya. Ini yang paling kanan juga ada warnanya, itu warnanya hitam. Saya kira ini plain Pak. Ada warnanya ya. Nah, kalau yang plain nanti tetap lebih abu-abu cerah seperti warna beton. Ini di warna hitam, yang tengah itu kuning, yang paling kiri itu merah. Ada lagi nanti warna hitam juga ada, warna hijau juga ada. Wah, dan itu tergantung inilah keinginan dari konsumen nanti. Iya. Jadi lebih awet juga warnanya daripada dicat ya Pak. Jadi betul. Gitu Sobat Adimix, beton pori ini tuh memang bisa meningkatkan estetika juga. Selanjutnya ini nih Pak, kita udah ngobrol agak serius nih. Saya mau agak santai dikit, kita masuk ke segmen Q&A cepat dan tepat. Oke. Jadi segmennya santai aja sih Pak. Kita ada beberapa 2 pilihan, nanti Pak Bambang bisa jawab dengan cepat. Harus cepat ya? Iya, harus cepat dan tepat. Enggak, ini aku ada ini sih Mbak.
Oke, Bapak Bambang Hari, silahkan ya. Ya. Orang Jawa atau orang Sunda? Orang Sunda dong. Oke. Ngantor di Jakarta atau di Cibitung? Cibitung. Oke. Ready mix atau precast? Ready mix. Ready mix. Pemasaran atau teknik? Teknik. Jakarta atau Bandung? Bandung. Oke. Naik bus atau naik pesawat? Naik bus. Oke. Lebih seru ya Pak ya, apalagi Iya. yang sleeper. Cobain deh Pak yang sleeper Pak. Ini yang terakhir, dibeliin warteg nasi telur mie atau nraktir orang kantor di Emang Engking? Yang pertama yang jelas. Yang pertama ya Pak, karena guys kalau Sobat Adi sebelum ada yang tahu Pak Bambang ini tuh kalau misal pesen makanan sering banget nasi, telur, dan mie, itu udah menu wajibnya Pak Bambang gitu. Oke Pak, kita udah ngobrol-ngobrol santai seru dan cukup serius nih sama Pak Bambang. Harapannya untuk kedepannya tentang Ngomix nih gimana Pak? Ada masukan nggak untuk Ngomix untuk kedepannya? Harapannya terkait dengan temanya ya, karena kita sekarang kan banyak sekali tema terkait dengan produk-produk beton. Tapi selain itu juga hal umum lainnya juga perlulah. Kalau mungkin malah perlu menghadirkan dari pihak-pihak pelanggan seperti itu. Iya. Ngobrol bareng sama dengan pelanggan sama konsumen itu akan kemungkinan akan lebih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang Hari telah meluangkan Terima kasih waktunya juga. ke sini ke Ngomix, ngobrol bareng Adimix, bareng teman-teman sobat Adimix yang di luar sana. So, gitu aja episode 2 Ngomix kali ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow semua sosial media kita. Dan untuk kalian yang mau ngecor, gak perlu bingung lagi karena kita ada aplikasi nih guys. Tersedia di App Store dan Google Store, Adimix Retail. Let's download! Nantikan episode Ngomix selanjutnya. Adimix bisa dipercaya? Bisa.